Masih di siang bersama saya Togi Sinaga, pemisah Hasto Kristianto jalani sidang tuntutan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto akan dibuka dan... Ya, sidang tuntutan Hasto Kristianto masih berlangsung siang hari ini dan sidang tuntutan digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Tidak disebutkan kepada yang lainnya. Dengan demikian, kata itu. Ya, sebelumnya Hasto Kristianto tiba di gedung Pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pledoi yang akan disesuaikan berdasarkan tuntutan JPU KPK. Menurut Hasto, proses persidangan ini mengandung unsur rekayasa hukum yang tidak menunjukkan fakta yang mengarah ke dakwaan JPU KPK. Hari ini saya juga dengan penuh keyakinan, saya kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang, Satyam Eva Jayate. Karena itulah hari ini saya juga dengan penuh keyakinan untuk mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena di dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daur ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU. Tetapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU. Dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Syahreza Zansky di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selamat siang Syahreza, ada fakta baru apa yang terungkap dalam sidang tuntutan hari ini? Ya baik Togi dan juga bisa betul sekali bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga saat ini masih mendengar dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK, di mana ini merupakan kasus dugaan kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang mana pekan lalu Hasto diperiksa sebagai terdakwa, dan fokusnya pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh JPU KPK tadi. Dalam awal persidangan ditegaskan oleh JPU KPK bahwasanya ada sekitar 1.300 tuntutan, 1.300 halaman terkait tuntutan yang akan dibacakan, namun akan dibacakan soal pokoknya saja. Dan tadi ditegaskan kembali oleh jaksa bahwasanya persidangan Hasto ini bukan ajang balas dendam, melainkan ini ditegaskan bukan balas dendam, begitu maksudnya Togi. Dan tidak hanya itu, KPK juga menegaskan bahwasanya tidak mengejar pengakuan Hasto atas peristiwa suap 2019-2020 dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku, melainkan berdasarkan para bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka sidang. Dan memang hingga saat ini masih dibacakan terkait dakwaan oleh pihak JPU KPK. Dan tadi kami melihat bahwasanya ada beberapa politisi PDIP yang hadir seperti Ganjar Pranowo, dan juga ada beberapa politisi lain yang menyaksikan sidang pada kali ini. Namun bisa dipastikan bahwasanya hari ini pembacaan tuntutan masih berlangsung, Togi. Dan kilas balik Togi dan juga pemirsa, bahwasanya Hasto didakwa melakukan suap terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait untuk melanggengkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Dan Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku, di mana ini terkait perintangan dilakukan oleh Hasto, di mana KPK setengah mencari buron Harun Masiku pada tahun 2020. Dan memang ini masih pembacaan dakwaan, Togi, dan kami masih menunggu apakah nanti ada beberapa fakta yang menarik. Namun bisa dipastikan
hari ini tuntutan JPU KPK masih dibacakan dan kami akan informasikan kembali. Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga kembali menggelar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdigi. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdigi Budi Ari kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Ya, sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa pengamanan situs judi online di area Kementerian Komdigi kembali digelar pada Rabu malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdigi menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa, Riko Rasota Ramadan, mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdigi Budi Aristiadi. Selain itu, terdakwa lainnya, Syamsul Arifin, juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan penjagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung yang mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul, dan saya juga... Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. KPK menggeledah rumah Topan Obaja Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara yang menjadi tersangka. Dari rumah tersebut, KPK sita uang 2,8 miliar rupiah dan senjata api. Ya, dikawal ketat aparat kepolisian, penyidik KPK menggeledah rumah Topan Ginting di Kompleks Perumahan Mewah Royal Sumatera, Kota Medan, Sumatera Utara. 7 jam penggeledahan, penyidik-penyidik KPK membawa 3 koper, 1 kotak, dan 1 tas jinjing. Berapa banyak, Bang, yang diamankan, Bang? Barang bukti, Bang. Ya, selain menyita dokumen, penyidik KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api beserta peluru dari rumah pribadi Topan Ginting. KPK akan selidiki kepemilikan senjata api tersebut. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang... Ibsa Topan Ginting merupakan satu dari 5 orang tersangka dugaan suap proyek perbaikan jalan bernilai 231,8 miliar rupiah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Topan merupakan Kadis PUPR yang dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada April lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. Gimana, Pak?
OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Jaksa Agung menyita uang 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari 2 grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musim Mas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.375.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.